Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bidinihi ila yaumiddin. Yang kami muliakan Bapak Ketua MUI Pesisir Selatan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau, memberkahi ilmu, amal, serta keluarga beliau, dan senantiasa diberikan semangat untuk menyuarakan kebenaran, dakwah yang benar di tengah masyarakat kita. Kemudian perwakilan daripada kepolisian, Kasat Intel, Polsek, serta jajaran lainnya dari kecamatan ataupun kelurahan atau desa, jorong, termasuk pengurus masjid atau dan yayasan Jabal Rahmah yang saya hormati. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini Allah mempertemukan kita di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka memahami dan mempelajari satu masalah yang menjadi isu internasional, yaitu tentang radikalisme atau terorisme. Kita akan mencoba mengupas sesuai dengan alokasi waktu. Sebetulnya pembahasan ini telah saya bahas di puluhan kota, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, termasuk Nusa Tenggara. Kita sudah bahas ini dari tahun 2010 saya membahas ini. Dan saya punya beberapa tulisan, karena Bapak MUI mungkin butuh sumber-sumber ya. Dulu pertama saya memberi ceramah di sini, saya sudah beritahu. Kalau dari kalangan pemerintah tingkat provinsi ataupun daerah mencurigai Yayasan Ar-Rahmah, tolong panggil saya. Itu pertama saya berceramah di sini dulu. Pertama saya bicara di sini dulu karena saya sudah yakin akan ada isu-isu negatif terhadap yayasan ini. Dan saya bilang, jika ada apa-apa dengan Yayasan Ar-Rahmah mencurigai paham dan segala macamnya, tolong dikonfirmasi. Termasuk ustaz-ustaznya di sini konfirmasi. Panggil ustaz-ustaznya, apa pahamnya kamu ajarkan di sana? Kami mendengar begini. Jangan hanya menerima isu dari sebelah. Kecil orang jangan mematok cie dan mata lingo sebelah. Ya, kamu udah bisa banyak bahasa Minang kali batu ditegur kemarin di Solo. Nggak boleh baca bahasa Minang karena kita live. Ya, lihat TV. Sebenarnya mau candu bahasa Minang karena lama udah bahasa Minang. Karena bahasa Minang itu bisa bila pulang kampung. Kalau tidak pulang kampung tidak bisa bahasa Minang. Jadi itu saya katakan, kita kalau ada hal-hal orang menginformasi tentang si fulan itu begini atau yayasan itu begini, sekolah ini, cek langsung ke sini. Yang anehnya memang gini, kenyataan di mana-mana. Yang menuduh itu tidak pernah muncul ke tempat ini sebetulnya itu. Tidak pernah dengar itu. Saya punya banyak yayasan Pak se-Indonesia. Dituduh macam-macam. Saya katakan, pernah nggak datang ke tempat itu Anda mendengar kajiannya? Kalau Anda curiga tentang saya, ambil di YouTube itu banyak kajian saya, tulisan saya banyak. Saya pernah nulis tentang ISIS, sebab munculnya terorisme dan penangkalannya, segi-segi pelanggaran terorisme terhadap syariat Islam, ISIS dalam pandangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian pandangan politik Ahlussunnah terhadap penguasa. Kan kita dituduh ini anti penguasa. Saya kupas itu. Kemudian apa itu Wahabi, dan kan sering juga dituduh ini, itu Jabal Rahmah aliran Wahabi. Kemudian juga terakhir saya tulis, itu jurnal resmi, bisa dicari di internet. Di jurnal Istidlal Imam Syafi'i. Terakhir adalah klarifikasi Syekh Muhammad Wahab terhadap tuduhan-tuduhan. Di masanya yang pada hari ini masih dikembangkan tuduhan-tuduhan itu, sudah itu dijelas dan dijawab. Dan saya juga pernah kumpul dengan Bapak Selampol, Pak. Sama dengan tuduhan itu. Tuduhan-tuduhan yang nggak jelas itu. Saya bawa itu makalah-makalah saya dan rekaman video saya tantang. Ini, Pak. Ini bukti bagaimana kami itu radikalisme atau tidak. Pak Kiai yang menuduh saya sebagai radikalisme, tolong tunjukkan satu tulisannya atau satu ceramahnya. Satu tulisan, satu ceramahnya yang membahas tentang kesesatan terorisme, radikalisme sampai ke akar-akarnya. Bukan sekadar ngomong sesat-sesat, tapi tidak menjelaskan apa, di mana sesatnya. Dan saya katakan, dan beberapa kali di berbagai media saya katakan, tidak ada dakwah yang benar-benar menghadapi terorisme, radikalisme dari dakwah yang kita bawa. Lihat. TV Roja itu pada umum apa isinya? Radio dan seterusnya. Boleh dilihat. Tidak ada sidik pun kita mempertimbangkan. Demonstrasi aja kita tidak bolehkan. Demonstrasi. Kita tidak bolehkan itu.
Kok dituduh radikalisme? Nah, sebetulnya, dan sering ambo sawikan, sebetulnya bukan khilaf pendapat, tapi khilaf pendapatan. Turun pendapatan, Pak. Kalau orang kanai tahu dan kebenaran itu turun pendapatan. Yang masalah begitu. Menurut informasi tadi dari salah seorang pengurus yayasan, karena sekolah kita ini bermutu, lalu sekolah-sekolah lain anak-anak yang juara masuk ke sini. Akhirnya mereka kurang murid. Ini yang bikin cemburu sebetulnya. Ini memang kesalahan Yayasan Ar-Rahmah ini. Kenapa skalanya bermutu? Itu salahnya. Salahnya di situ, Pak. Di mana-mana begitu. Saya pernah di Madura, di Sumeneb itu berdebat dengan Isur Lamli, yang itu tokoh NU itu. Saya pernah berdebat dengan dia. Saya itu diundang tanpa diberitahu. Dijebak. Disediakan video. Sampai sekarang nggak berani menyebarkan videonya, Pak. Nggak berani menyebarkan videonya. Karena saya bantah semua tuduhan-tuduhan fitnah dia. Nggak pernah berani menyebarkan videonya. Tuduhan-tuduhan ini nggak ada bukti sebetulnya. Suka mengkafirkan. Memang mudah mengkafirkan orang. Nggak mudah itu. Sebagaimana Pak Mui tadi menjelaskan, nggak boleh menyesatkan orang itu nggak mudah. Kalau tidak sesat Anda yang lebih dahulu ditarik ke neraka itu. Dipendak pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak jangan gampang mengkafir. Tidak ada kita mengkafir-kafirkan. Ya, maka ini saya katakan kembali, tolong kepada pihak keamanan apapun saja, saya katakan di mana kadang-kadang tolong satu kompi Intel hadir di kajian-kajian saya nggak masalah. Satu kompi Intel dah, kirim. Ada yang curiga nggak? Silakan. Saya katakan nggak ada, kita ini terbuka, nggak ada tertutup. Bahkan setiap kajian ini saya tanya tadi, pengurus, dia undang nggak? Pejabat-pejabat diundang Ustaz, termasuk Kemenak, tapi nggak pernah datang. Loh, gimana caranya? Datang ke sini dengar pengajiannya, rekam, ada yang salah, panggil si penceramah itu. Oh, ini salah kajian kamu ini. Gitu. Gentleman, jangan fitnah-fitnah. Karena saya mulai dengar, ya, mulai diisukan sebagai aliran Wahabi, mulai diisukan sebagai radikalisme, dan itu dulu awal-awal saya ke sini saya sudah bilang waktu itu. Kalau ada tuduhan-tuduhan, tolong panggil para ustaz ke rumah saya kalau ada kecurigaan. Ya, itu sedikit mukadimah saya jelaskan, ya. Maka pada masyarakat jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah terprovokasi dengan tuduhan-tuduhan itu. Apa yang kita ajarkan sini, Bapak-bapak lihat sendiri dalilnya apa, perkataan siapa. Ya, kita tidak pernah mengajak ke ormas tertentu, aliran tertentu tidak ada. Kita mengajak kepada Al-Qur'an dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Itu selesai. Muhammadiyah kah dia, NU kah dia, parti dia, siapapun dia. Ini kita ajak semua. Kita tidak mengajak orang ke ormas tertentu. Ya, dakwah kita bukan. Dakwah kita adalah berlomba dalam mencapai kebaikan. Maka kualitas sekolah kita tingkatkan demi menyebarkannya dakwah. Begitu, Bang. Dan memang begitu dasarnya rasa kecemburuan sebetulnya yang tidak bersiap bersaing membuat sebagian orang membuat fitnah ini. Itu saya ada temui di berbagai tempat begitu memang. Kadang-kadang karena pengajian mereka sepi, pengajian kita ramai, itu jadi masalah juga, Pak. Jadi masalah. Terutama kadang-kadang infaknya berkurang katanya. Nah, yang masalah tadi saya katakan, yang masalah sebetulnya bukan beda pendapat, beda pendapatan. Ya. Nah, kita ini dalam berdakwah tidak mematok angka-angka, Pak. Nggak ada ustaz-ustaz diundang ke sini tuh harus dibayar sekian puluh juta. Nggak ada. Nggak ada kita begitu. Kita datang dengan sukarela. Ambo tuh pernah tidur di rumah saji, kadang-kadang di landasan rumah saji. Nah, dan kadang-kadang kalau kota tuh kadang pernah saya bayar sendiri dengan membawa hotel. Penting dakwah berjalan. Tapi kadang-kadang ada yang undang dibisi lebih. Nah, itulah minus plus gitu aja. Karena tujuan kita bukan mencari dunia, adalah dakwah. Ya, alhamdulillah. Berapa hari ini saya diberi kesehatan. Mulai napak tilas dari Cilungkang, Solo, terus setelah ke Solo kemana kita? Padang langsung Bukit Tinggi langsung ke Padang Panjang tadi jam 11 selesai langsung ke Painan. Semua kesehatan diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Pertama saya membahas ini, ya. Ini perlu dimengerti agar anak-anak kita tidak terindikasi masalah radikalisme ini. Memang khawatir, ini bahaya. Cuman isu radikalisme ini sudah banyak dimanfaatkan oleh orang-orang untuk menghalangi dakwah Islam. Nah, ini masalahnya.
Kenapa? Terus terang saya pernah dengar di ILC acara TV One salah seorang profesor doktor berasal dari dalam Minang mengatakan ciri-ciri radikalisme. Membagi radikalisme ada radikal soft katanya, radikal kanan katanya. Kalau mengatakan Ahmadiyah itu sesat, Syiah sesat, itu ciri radikal. Orang yang tidak mau mengucapkan selamat Natal itu radikal. Loh, ini berarti MUI semua radikal. MUI mengatakan Ahmadiyah sesat, Syiah sesat. Wah, ini bahaya ini. Dan memfatwakan tidak boleh mengucapkan selamat Natal siapa? Hamka. Berarti Hamka ngajarkan orang radikal. Ini bahaya. Nah, ini yang sekarang ini kita ketahui, isu radikal digunakan untuk membasmi orang yang bertentangan dengan mereka. Yang mereka ngaku toleran, yang mereka mengatakan bahwa Islam Nusantara adalah Islam lebih toleran, ini semuanya adalah isapan jempol. Boleh didata siapa, kelompok mana yang suka membakar pondok pesantren, yang melarang kajian-kajian. Ormas mana itu? Yang teriak-teriak selalu mengatakan kami orang-orang yang toleran, kami orang-orang yang lemah lembut. Itu hanya isapan jempol. Saya bisa buktikan dengan data. Di banyak tempat, Pak, doa-doa kita tuh, ustaz-ustaz kita ceramah itu dilarang. Siapa yang larang? Kita pernah larang, ustaz mereka nggak pernah. Nggak pernah membakar pondok pesantren. Siapa yang biasa membakar pondok pesantren? Nah, ini data ini perlu. Makanya kadang-kadang, maaf nih, saya tidak menuduh Bapak Intel ya. Kadang-kadang yang nggak jujur itu adalah oknum dari Intel. Karena saya pernah kasus tahu, saya mengalami banyak hal seperti ini. Tidak jujur dalam menginformasikan. Karena dia berasal dari pihak seberang, ngasih informasi-informasi yang tidak benar. Maka, pernah satu kali, saya itu ngelapor kepada suatu Polres, 1 bulan nggak ditanggapi, berikutnya saya lapor ke Kapolda, hari Sabtu saya lapor, hari Senin dikumpulin semua di Bagas Bangpol, panggil semua. Dan disitulah selesai masalahnya. Termasuk hadir ketua MUI-nya, ya, yang saat itu juga memfitnah, termaku memfitnah. Saya bawa datanya, buktinya. Ini ngomongan Bapak. Didengar oleh banyak orang. Jadi oleh sebab itu saya katakan, sekarang banyak fitnah. Oleh sebab itu kita perlu hati-hati. Dan jangan pula kita suka menyebarkan fitnah. Karena semua kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT, satu kata yang keluar dari mulut kita. Ya, baik. Ini yang mukadimahnya saya sampaikan, bagaimana hati-hati memang sebetulnya yang tidak tadi kita jelaskan, yang terjadi itu adalah perbedaan kadang-kadang masalah khilafah itu sudah dulu ada udah. Sebelum lahir Muhammadiyah dan NU sudah ada khilafiyah itu. Di kalangan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah sudah ada khilafiyah. Mereka tidak pernah saling benturan, nggak pernah saling menyesatkan. Nah, ini yang harus kita perhatikan.